Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 240, aku akan memaafkannya, oke. Sayang, aku harus bergegas ke perusahaan untuk mengadakan rapat direksi, jadi aku tidak akan menemanimu sarapan. Victoria tampak sedang terburu-buru. Jordan mengangguk dan berkata, baiklah, silakan saja, hati-hati. Pada saat yang sama, Hailey yang berada di villa sebelah baru saja bangun dan melihat konten yang menjadi trending topik di Twitter. Wow, ya, Victoria Clarke dan Arnold Decker berciuman mesra di lift. Ya Tuhan, Victoria Clarke selingkuh dari Jordan. Hailey kini tengah hamil 7 bulan, dan perutnya membesar. Hidupnya terasa biasa saja dan membuatnya sangat bosan setiap hari. Berita gosip seperti itu adalah hal yang ia butuhkan untuk membangkitkan semangatnya. Namun, dia tidak menyangka akan menemukan berita apapun tentang mantan suaminya. Dia melihat keluar jendela dan secara kebetulan melihat Victoria melaju pergi dengan Porsche-nya yang melesat cepat sambil mengeluarkan suara mendesing. Chaiden juga tidak pulang tadi malam, jadi Hailey segera keluar dari villa untuk mencari Jordan di villa sebelah. Tok-tok. Jordania. Jordan membuka pintu dan melihat Hailey yang sedang hamil tua. Meskipun tubuhnya tidak lagi ramping seperti sebelumnya, wajahnya masih tetap mulus seperti sebelumnya. Dia adalah wanita hamil tercantik yang pernah dilihat Jordan. Mengapa kamu di sini? Tanya Jordan. Hailey bertanya dengan hati-hati, apakah kamu bertengkar dengan Victoria? Tidak, jawab Jordan. Hailey membuka kunci ponselnya dan bertanya, kalian tidak membaca berita? Jordan melirik layar ponsel Hailey dan berkata, oh, benar juga. Hailey langsung merasa aneh. Kau melihat berita, tetapi kalian berdua bahkan tidak bertengkar. Jordan, kapan kau menjadi begitu pemarah sehingga kau bahkan tidak akan marah setelah diselingkuhi? Jordan berkata tanpa daya, wanita dalam foto-foto itu bukan Victoria. Hailey bertanya dengan heran, kau percaya kebohongan seperti itu? Kau sangat bodoh. Foto-foto ini tidak direkayasa secara digital. Ada GIF dan video yang membuktikan keasliannya. Victoria benar-benar telah mengkhianatimu. Kamu tidak boleh percaya padanya. Karena terlalu malas menjelaskan kepadanya, Jordan berkata, baiklah, meskipun dia melakukannya, aku sudah memaafkannya, oke. Opo-opo. Hailey tertegun dan kehilangan kata-kata. Setelah mempertimbangkannya sejenak, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya yang kecil ke arahnya. Dasar brengsek. Kalau kamu bisa memaafkannya, kenapa kamu tidak bisa memaafkanku waktu itu? Hailey kini tengah hamil tua, jadi Jordan memilih untuk tidak marah padanya. Ia hanya meraih tangannya dan menenangkannya. Hailey, bisakah kau tidak mengungkit masa lalu kita lagi? Dan sebentar lagi kamu akan melahirkan, jangan terlalu sering melakukan kontak fisik. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Hailey sangat marah hingga menghentakkan kakinya dan mendengus dingin. Kau masih tahu cara menunjukkan rasa peduli pada bayi itu, ya? Kau sama sekali bukan ayah yang bertanggung jawab. Chaiden sudah lama tidak pulang, dan kau bahkan tidak datang untuk menemani bayi dan aku sepanjang hari. Jordan berkata tanpa daya, aku harus pergi bekerja siang ini. Pacarmu adalah presiden perusahaan. Bahkan jika kamu tidak masuk kerja, dia tidak mungkin memecatmu, kan? Kata Hailey segera setelah itu. Jordan tidak ingin terus berdebat dengannya. Sebaliknya, ia mengalihkan topik pembicaraan. Hailey, perut buncitmu jauh lebih besar daripada kebanyakan wanita hamil di bulan ke-7 kehamilan mereka. Apakah kamu mengandung anak kembar? Sebelumnya, Jordan telah mendengar dari Chaiden bahwa Hailey tengah mengandung anak kembar, tetapi dia belum mendengarnya dari Hailey sendiri. Sebagai ayah bayi itu, Jordan tentu saja ingin mengetahui apakah dia mengandung anak kembar. Hailey jelas terkejut, dan bertanya, apakah kamu berharap aku mengandung anak kembar? Aku tidak akan memberitahumu. Bagaimanapun, aku akan melahirkan dalam beberapa bulan. Kamu bisa datang ke rumah sakit untuk memeriksanya sendiri saat itu. Jordan memiliki ekspresi penuh harap di wajahnya. Berdasarkan pemahamannya tentang Hailey, dia tahu bahwa Hailey sedang mengandung anak kembar. Baiklah, aku pasti akan pergi ke rumah sakit untuk menjengukmu, kata Jordan. Hailey sedang mengandung anak Jordan, jadi dia, sang ayah, tentu saja, harus pergi melihat anaknya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, telepon Jordan berdering. Hailey, istirahatlah. Aku harus segera sibuk, kata Jordan sambil mengusirnya. Baiklah. Hailey cemberut dan perlahan pergi. Beritahu aku terlebih dahulu sebelum kamu mulai melahirkan, kata Jordan. Hailey sengaja mencoba untuk menyinggung Jordan. Aku tidak akan memberitahumu, tunggu saja sampai aku menjadi orang terakhir yang melihat bayimu. Jordan menggelengkan kepalanya tak berdaya lalu menjawab telepon. Itu panggilan dari tim. Apa itu? Tim menjawab, Jordan, kamu sudah lihat berita. Jangan marah.
Wanita di foto yang pergi ke hotel bersama pamanku bukanlah Nona Clarke, melainkan wanita yang sengaja dikirim Chaiden untuk menjalani operasi plastik agar mirip dengan Nona Clarke. Dia menjalani operasi. Bagaimana kau tahu tentang ini? Tanya Jordan. Tim terkekeh dan berkata, Chaiden ingin menggunakan trik ini untuk berurusan dengan pamanku, kamu, dan Perry Express, tapi aku punya video dia menggunakan wanita ini untuk merayu pamanku. Jordan, selama kita mengunggah video ini, Breezy Express akan berakhir. Jordan berkata, bagus sekali. Berapa gaji yang kamu inginkan? Tim berkata, saya hanya ingin bekerja sama dengan Anda. Jika Anda akan menyiksa keturunan kaya ini lagi, libatkan saya. Saya akan meludahi mereka atau semacamnya, hahaha, saya benci cara mereka membanggakan diri dan bersikap mengesankan. Jordan tertawa dan berkata, pergilah ke Pablo dan jadilah bawahannya. Terima kasih, Jordan. Di ruang konferensi Perry Express. Victoria melangkah ke ruang konferensi dengan langkah lebar dan aura yang mendominasi. Para pemegang saham lainnya sudah datang sejak lama. Nona Clarke. Nona Clarke. Ketika mereka melihat Victoria datang, semua pemegang saham lainnya berdiri untuk menyambutnya. Ini juga termasuk Arnold, wakil presiden, yang sekarang menjadi topik yang sedang tren. Nona Clarke, saya minta maaf. Arnold memandang Victoria dengan ekspresi meminta maaf. Victoria sangat marah, lalu menghampiri Arnold, mengangkat tangannya, dan menamparnya. Memukul. Para pemegang saham di ruang konferensi semuanya tercengang. Victoria menggeram, Arnold Decker, kamu adalah wakil presiden-presiden, tetapi kamu benar-benar melakukan hal seperti itu. Apakah kamu tahu seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan tindakanmu terhadap perusahaan? Tahukah kamu betapa malunya kamu membuat pacarku merasa? Meski ditampar di depan publik, Arnold tak berani menyimpan dendam. Maaf, Nona Clarke, saya akan menjelaskan dengan jelas kepada publik bahwa wanita yang bersama saya itu hanyalah seseorang yang melakukan operasi plastik agar mirip dengan Anda. Memukul. Victoria menamparnya lagi, membuat semua pemegang saham utama terkesiap. Victoria berkata, kau benar-benar mesum. Aku perintahkan untuk memuaskan keinginan egoismu, kau bahkan menyuruh wanita lain untuk terlihat sepertiku. Arnold buru-buru berkata, tidak, bukan aku yang menemukannya, tapi si bajingan kecil Chaiden yang mengatur semua ini untuk menipuku. Victoria berkata dengan tegas, aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Pokoknya, Arnold Decker, kamu sekarang dipecat. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan Perry Express.